Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Gita Cahyani, kelas 2C Farmasi dengan NIM 31119145, Stikes Bakti Tunas Husada Tasikmalaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa jenis-jenis penyakit kulit beserta pengobatannya. Yang pertama itu ada dermatitis. Nah, dermatitis ini merupakan peradangan kulit pada epidermis dan dermis yang disebabkan oleh faktor eksogen ataupun endogen dengan ditandai gejala objektif lesi bersifat polimorf dan gejala subjektif gatal. Nah, adapun ini gejala-gejalanya yaitu gatal, alergi, kulit melepuh, kulit meradang, perih, keluar nanah, muncul kemerahan pada wajah. Nah, selanjutnya itu ada obat yaitu salep mometasone furoate, merupakan obat golongan kortikosteroid yang digunakan untuk meredakan gejala alergi atau peradangan. Nah, efek samping dari mometasone furoate sendiri itu cukup aman untuk digunakan oleh pengguna. Nah, merek dagangnya yakni Elocon, Elomox, dan yang lainnya. Nah, cara menggunakan dan dosis untuk mometasone furoate. Obat ini merupakan obat yang memerlukan resep dokter. Mometasone furoate tersedia dalam bentuk obat oles dan semprot hidung. Nah, untuk obat oles mometasone furoate ini sebaiknya tidak digunakan pada kulit yang terdapat luka terbuka atau sedang mengalami infeksi. Nah, untuk mometasone furoate yang berbentuk semprotan hidung umumnya digunakan untuk meredakan alergi rinitis. Dengan cara menggunakannya yaitu menyemprotkan obat ini langsung ke dalam saluran hidung. Nah, untuk dosisnya, dosis dewasa dan anak di usia 2 tahun ke atas yaitu mometasone 0,1% dioleskan ke bagian yang mengalami dermatitis sehari sekali, dan untuk penggunaannya sebaiknya tidak lebih dari 3 minggu sekali. Nah, selanjutnya ada penyakit kulit yaitu kudis. Kudis dikenal juga skabies adalah kondisi kulit gatal karena tungau bernama Sarcoptes scabiei. Setelah bereproduksi di atas permukaan kulit, tungau ini akan masuk ke dalam kulit untuk bertelur dan menyebabkan kulit terasa sangat gatal di area tersebut dan disebut sebagai reaksi alergi. Adapun gejalanya, gejala penyakit kudis ini hampir sama dengan penyakit kulit lainnya, yakni ada terasa gatal yang sangat kuat dan tumbuh benjolan kecil, lalu melepuh dan menyebar ke bagian yang lain. Nah, bisa kita lihat ya, ini merupakan penyakit kudis dan obatnya yaitu Scabimid T. Adalah obat topikal atau obat oles yang mengandung bahan aktif permetrin untuk menyembuhkan penyakit skabies atau kudis. Nah, obat ini berbentuk krim. Bahan aktif permetrin merupakan sejenis zat kimia dari jenis pyrethroid yang umumnya digunakan sebagai insektisida pembasmi berbagai hama termasuk kutu, caplak, binjal, dan tungau. Nah, selanjutnya yaitu cara menggunakan dan dosis. Untuk cara menggunakannya itu gunakan Scabimid dengan benar dan sesuai dosis. Nah, gunakan obat ini hanya pada permukaan kulit, lalu cuci atau bersih sisa krim jika sudah lebih dari 8-14 jam. Ikuti anjuran dokter. Nah, untuk dosisnya itu sendiri yaitu untuk dewasa, oleskan krim permetrin 5% pada kulit yang terkena dan diamkan 8-14 jam, tidak boleh terkena air. Nah, untuk anak-anak juga sama, yaitu oleskan krim permetrin 5% pada kulit yang terkena dan diamkan 8-14 jam dan tidak boleh terkena air. Untuk selanjutnya ada bisul. Nah, bisul atau frunkel adalah benjolan merah pada kulit yang berisi nanah dan terasa nyeri. Nah, kondisi ini paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri yang memicu peradangan pada folikel rambut, yaitu tempat tumbuhnya rambut. Nah, bagian tubuh yang sering terkena bisul adalah wajah, leher, ketiak, bahu, bokong, dan daerah kemaluan, karena bagian-bagian tersebut sering mengalami gesekan atau sering berkeringat.
Nah, adapun gejalanya yaitu muncul benjolan merah berisi nanah yang berukuran kecil dan biasa akan semakin membesar. Nah, kulit di sekitar benjolan akan tampak memerah bengkak dan terasa hangat jika disentuh. Dan juga benjolan timbul itu terasa sakit terutama saat disentuh. Selanjutnya yaitu obatnya. Obatnya adalah gentamisin. Gentamisin adalah untuk obat mengatasi infeksi akibat bakteri. Nah, obat ini juga tersedia dalam bentuk injeksi, infus, krim, dan salep. Nah, obat ini hanya boleh digunakan dengan resep dokter. Gentamisin termasuk dalam golongan obat antibiotik aminoglosida. Nah, obat ini bekerja dengan cara membunuh sekaligus mencegah pertumbuhan bakteri sehingga infeksi bisa diatasi. Adapun selanjutnya cara menggunakan dan dosis yang harus dipakai. Nah, yaitu gunakan gentamisin sesuai anjuran dokter atau petunjuk penggunaan yang tercantum pada kemasan obat. Nah, serta dimakannya itu sesuai dengan dosis yang diberikan oleh dokter. Nah, gentamisin salep dan krim kulit yaitu oleskan gentamisin di area kulit yang terinfeksi sebanyak 2-4 kali sehari. Tutup area dengan perban kasa steril setelah obat dioleskan. Nah, jangan lupa selalu menjaga kebersihan area yang terinfeksi serta cucilah tangan sebelum dan sesudah mengoleskan obat tersebut. Nah, untuk dosisnya yaitu untuk krim dan salep untuk dewasa 0,1 sampai 0,3%, 3-4 kali sehari. Nah, untuk anak-anak yaitu 0,1 sampai 0,3%, 3-4 kali sehari. Untuk obat tetes mata untuk dewasa dan anak-anak 0,3%, 1-2 tetes maksimal 6 kali sehari. Selanjutnya ada penyakit kulit eksim. Nah, penyakit eksim adalah penyakit kulit yang membuat kulit terasa gatal dan ruam, pecah-pecah, memerah, dan ada juga yang basah. Penyakit eksim ini ada penyakit eksim basah dan juga eksim kering. Nah, gejala-gejalanya yaitu muncul perasaan gatal apalagi saat malam, ruam merah dan terkena pada kulit sebab digaruk. Selanjutnya ada kulit menjadi pecah-pecah kering dan bersisik. Dan juga muncul luka melepuh dan mengeluarkan cairan bila sering digaruk dan akan menyebabkan luka. Nah, selanjutnya ini obat untuk eksim yaitu miconazole. Miconazole adalah obat eksim di apotek dan ini merupakan obat golongan anti jamur dan termasuk ke dalam kategori resep. Jika ingin membeli obat ini di apotek, maka harus ada resep dokter. Obat ini berupa krim atau salep, ada juga yang berbentuk bedak dan juga ada yang memiliki bentuk oral gel. Selanjutnya yaitu cara menggunakan dan dosis yang harus dipakai dan dosis yang harus digunakan. Tidak dapat dipakai pada penderita yang alergi terhadap obat. Ibu hamil atau menyusui dapat menggunakan obat ini dengan resep dokter. Nah, untuk dosisnya yang berupa krim atau salep itu untuk dewasa dioleskan 2-3 kali sehari. Yang berupa bedak taburkan saja 2 kali dalam sehari. Nah, yang berupa gel sebaiknya digunakan 4 kali dalam sehari. Selanjutnya ini ada penyakit herpes. Nah, herpes merupakan penyakit yang ditandai dengan timbulnya bintik kulit berisi air pada salah satu sisi tubuh dan terasa nyeri. Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus Varicella zoster yang juga penyebab cacar air. Penderita herpes adalah mereka yang sebelumnya pernah mengalami cacar air. Setelah sembuh, virus-virus Varicella zoster menjadi tidak aktif namun bertahan dalam saraf selama bertahun-tahun. Nah, virus ini selanjutnya dapat aktif kembali dan menimbulkan herpes. Nah, untuk gejala-gejalanya yaitu demam, sakit kepala, lemas, dan silau terhadap cahaya. Adapun obatnya yaitu salep asilopir.
Acyclovir adalah obat untuk mengatasi infeksi virus seperti cacar air, cacar ular, serta penyakit herpes. Nah, obat acyclovir ini terdapat dalam bentuk sediaan suntikan, krim, dan salep. Untuk cara menggunakan dan dosis yang digunakan, yaitu bacalah petunjuk pada kemasan obat dan ikuti anjuran dari dokter. Nah, pastikan ada jarak waktu yang cukup dan teratur antara satu dosis dengan dosis berikutnya. Habiskan dosis obat yang sudah diresepkan meski sudah terasa membaik. Untuk dosis untuk dewasa saat pertama kali terkena adalah 200 sampai 400 mg sebanyak 5 kali per hari setiap 4 jam. Nah, untuk dosis anak-anak berusia di bawah 2 tahun separuh dosis orang dewasa. Selanjutnya itu ada penyakit kurap. Kurap adalah infeksi jamur pada kulit yang menimbulkan ruam melingkar berwarna merah. Kurap dapat terjadi di beberapa bagian tubuh, kepala, wajah, atau selangkangan. Penyakit ini dapat menular melalui kontak langsung dengan penderita atau hewan yang terinfeksi. Selain itu, kontak secara tidak langsung dengan benda yang terkontaminasi jamur juga dapat menularkan kurap. Nah, karena bentuknya seperti cincin atau cacing yang melingkar. Nah, adapun gejala-gejalanya yaitu muncul area bersisik berwarna merah di permukaan kulit, ruam dapat meluas menyerupai cincin. Obat untuk kurap yaitu Canesten. Canesten bermanfaat untuk mengatasi infeksi jamur pada kulit seperti panu, kadas, atau kurap, kutu air, serta infeksi jamur di vagina. Nah, obat ini tersedia dalam bentuk krim dan tablet di vagina. Canesten mengandung bahan aktif clotrimazole. Nah, obat ini bekerja dengan cara menghambat pertumbuhan jamur penyebab infeksi. Nah, cara menggunakan dan dosis yang digunakan yaitu untuk cara menggunakannya, ikuti petunjuk dokter atau keterangan yang tercantum di kemasan. Pastikan menggunakan Canesten sesuai dosis yang dianjurkan. Dan sebelum menggunakan Canesten krim, pastikan bagian tubuh yang terinfeksi harus dalam keadaan kering. Untuk dosisnya yaitu untuk infeksi jamur di kulit, oleskan Canesten 2-3 kali sehari dalam 2-4 minggu. Dan untuk candidiasis vagina, menggunakan 1 tablet Canesten vagina 100 mg sekali sehari selama 6 hari. Untuk selanjutnya yaitu ada jerawat. Nah, untuk jerawat ini adalah gangguan pada kulit yang berhubungan dengan produksi minyak atau sebum berlebih. Nah, jerawat terjadi ketika folikel rambut atau tempat tumbuhnya rambut tersumbat oleh minyak dan sel kulit mati. Hal tersebut menyebabkan peradangan pada pori-pori kulit. Adapun gejala-gejalanya yaitu benjolan berwarna kemerahan, sensasi panas atau terbakar, timbul rasanya gatal dan rasa nyeri. Nah, untuk obat jerawat ya ada Mediclean. Mediclean ini bermanfaat untuk mengatasi jerawat. Nah, Mediclean merupakan obat antibiotik yang hanya digunakan untuk pemakaian luar dengan cara dioleskan di area wajah yang berjerawat. Nah, terdapat 2 jenis Mediclean yaitu Mediclean berwarna oranye dan Mediclean yang berwarna ungu. Untuk Mediclean mengandung clindamycin yaitu antibiotik yang mengurangi bakteri penyebab jerawat. Nah, sedangkan Mediclean TR mengandung clindamycin dan tretinoin. Nah, penambahan tretinoin ini berfungsi untuk mengurangi minyak di kulit yang berjerawat. Adapun cara yang menggunakan dan dosis yang harus digunakan, sebelum menggunakan Mediclean, cuci muka terlebih dahulu dengan sabun muka dan keringkan. Nah, gunakan kapas wajah untuk mengoleskan Mediclean gel ke area wajah yang berjerawat. Nah, untuk selanjutnya gunakan obat ini sesuai dosis yang sudah ditentukan. Untuk dosisnya, Mediclean digunakan dengan cara dioleskan tipis-tipis pada area wajah yang berjerawat 1-2 kali sehari.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.